Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan baik-baik saja serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana selalu melimpahkan kita berbagai macam nikmat sehingga kita semua dapat merasakannya. Salah satunya yakni nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat Islam. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita dapat berada di zaman ilmiah seperti saat ini. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan yaitu Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Ibu Siti Adianti Dini Istamiyanti SOS MPD. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya banggakan yaitu teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang ilmu pengetahuan teknologi atau yang sering kita sebut sebagai IPTEK. Dengan saya, Itakila Amara, saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu pengetahuan teknologi atau yang sering kita sebut sebagai IPTEK. Jadi ilmu pengetahuan teknologi ini merupakan atau berasal dari dua konsep. Yang pertama dari ilmu pengetahuan, yang kedua dari teknologi. Jadi yang pertama ilmu pengetahuan itu merujuk terhadap ilmu pengetahuan yang berdasarkan penelitian. Contohnya seperti meneliti ilmu pengetahuan sosial yang ada di alam sekitar. Jadi, ilmu pengetahuan merujuk pada pengetahuan yang didapati oleh metode penelitian. Dengan metode penelitian ini, kita dapat meneliti terhadap dunia dengan berbagai macam faktor yang ada di dunia ini. Contohnya dapat berupa fisik, alam, dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian teknologi dapat kita artikan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat mengandalkan alat, mesin, dan sistem yang dapat kita gunakan untuk mempermudah akses atau untuk mempermudah pekerjaan yang kita lakukan ini. Seperti di zaman saat ini, sekarang ini kita lakukan dengan mengandalkan mesin atau sistem berbasis komputer atau handphone yang dapat kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita. Contohnya dapat berkomunikasi dengan jarak jauh walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi kita dapat berkomunikasi lewat handphone. Jadi untuk mempermudah akses komunikasi kita dapat menggunakan telepon atau handphone gitu. Jadi ada banyak sekali manfaat teknologi yang tidak boleh kita sia-siakan, tetapi tidak boleh juga kita salah gunakan. Selanjutnya ada juga hubungan teknologi dan ilmu pengetahuan, yaitu merupakan cabang ilmu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dapat diartikan IPTEK ini merupakan dua konsep yang berbeda dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita satukan menjadi ilmu pengetahuan teknologi yang berkualitas yang sering kita jumpai saat ini dan kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Karena ilmu pengetahuan teknologi ini merupakan wawasan atau pengetahuan yang sangat berkualitas jika kita dapat menggunakan atau dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya.
selanjutnya akan disampaikan atau dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita Kila atas penjelasannya. Saya Iza Zunado yang akan menjelaskan tentang peran ilmu pengetahuan teknologi dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan teknologi ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan ilmiah, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Di antaranya yakni yang pertama, pemahaman sosial dan budaya. Nah, pemahaman sosial dan budaya ini teknologi seperti media sosial dan internet itu memungkinkan siswa untuk mengakses informasi tentang budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini memperluas wawasan mereka tentang perbedaan sosial dan budaya yang ada di dunia. Nah, yang kedua, yakni pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak edukasi, video pembelajaran, dan aplikasi berbasis web, kita dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik. Nah, misalnya menggunakan Google Earth untuk mempelajari, untuk mengajarkan geografi, atau menggunakan infografis untuk memvisualisasikan data sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir yakni mengajarkan keterampilan abad 21. Nah, kita juga dilatih untuk menjadi pengguna teknologi yang terampil, seperti belajar menggunakan alat-alat digital untuk mencari informasi, membuat presentasi, dan berkolaborasi dengan teman-teman. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh guru ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilian Nurhaliza. Saya akan menjelaskan materi tentang dampak positif dan dampak negatif dari iptek. Dampak positif dan negatif iptek dalam masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi, iptek memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif dari iptek yaitu yang pertama, peningkatan akses informasi. Teknologi memungkinkan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang isu sosial, ekonomi, dan politik. Dampak positif yang kedua yaitu pendidikan yang lebih inklusif. Teknologi memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk mengakses pendidikan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi global. Teknologi memungkinkan siswa untuk bekerja sama dengan teman-teman mereka dari berbagai belahan dunia, membuka wawasan mereka tentang perbedaan budaya dan sistem sosial. Kemudian yaitu dampak negatif. Dampak negatif dari iptek yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Terlalu mengandalkan teknologi bisa mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dan yang kedua, penyebaran informasi yang salah atau hoax. Di era digital ini, hoax dan informasi yang tidak terverifikasi sering tersebar dengan cepat. Kemudian dampak negatif yang terakhir yaitu ketimpangan akses teknologi. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, tidak semua siswa memiliki akses yang sama. Ada ketimpangan dalam hal akses ke perangkat teknologi dan koneksi internet yang dapat mempengaruhi kesetaraan dalam pembelajaran. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.